Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap sejumlah pejabat di lingkungan Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Salah satu yang tertangkap tangan adalah Bupati Musi Banyu Asin, Dodi Reza Alex Nurdin. 6 orang yang diduga terkait dengan operasi tangkap tangan kasus suap pengadaan barang dan jasa infrastruktur di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, tiba di gedung KPK Jakarta pada Sabtu pagi. Setelah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, 2 orang yang terjaring OTT tiba di gedung KPK pada pukul 10.05 waktu Indonesia Barat. Kemudian rombongan selanjutnya tiba sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Gubernur Sumatera Selatan belum mau menanggapi terkait OTT yang menjerat Bupati Musi Banyu Asin Dodi Reza Alex Nurdin. Namun Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, kembali mengingatkan kepada daerah terutama di wilayah Sumatera Selatan untuk menghindari perilaku yang mengarah ke pelanggaran tindak pidana korupsi. OTT semalam Pak, minta komentarnya dikit. Pemberitahuan resmi, baru running tag, jadi aku belum baca komen. Dia imbauan kita ke Wakil Bupati dan Wali Kota di Sumsel gimana Pak? Saya bukan ngomong berhati-hati, tapi hindari. Kalau berhati-hati itu lajulah, tapi hati-hati, itu kan. Tapi kalau aku ngomong hindari hal-hal yang berkenaan pelanggaran tindak pidana. Apa kasus yang menjerat anak Alex Nurdin, Dodi Reza Nurdin? Lalu bagaimana sosok Dodi Reza Nurdin selama memimpin Kabupaten Musi Banyu Asin di Sumatera Selatan? Kita bahas bersama pengamat kebijakan publik dari Universitas Sriwijaya, Ardian Saptawan. Selamat sore Pak Ardian. Selamat sore. Baik, Pak Ardian, KPK akan menyampaikan rilisnya nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat tanpa bermaksud untuk mendahului. Kalau catatan Anda Pak Ardian soal Dodi Alex Nurdin ini seperti apa? Ya sebenarnya kalau kita lihat ini suatu kejutan juga ya, karena beliau ini termasuk bupati yang berprestasi di ini ya. Juga dia manajer, menjadi presiden SFC ya, Sriwijaya FC. Dari banyak sekali sebenarnya prestasi yang beliau torehkan ya. Terakhir ini dia dipercaya untuk menjadi Kabupaten Musi Banyu Asin itu menjadi salah satu ibu kota dari penggunaan sawit kelapa sawit, energi terbarukan kelapa sawit. Nah ini merupakan kejutan betul ya, karena itu baru saja ya beberapa hari yang lalu gitu dia mendapat kepercayaan untuk membuat itu ya. Nah namun hal-hal yang demikian ya kita tidak tahu juga berdasarkan kepada integritas masing-masing ya. Karena mengejutkannya adalah pertama, karena beliau prestasinya banyak dibandingkan bupati lain di Sumatera Selatan. Kemudian yang kedua, dia ini merupakan putra mahkotanya Pak Alex Nurdin ya. Karena banyak sekali membantu waktu keberhasilan Pak Alex pada waktu menjadi gubernur dahulu. Nah inilah yang menjadikan dia menjadi termasuk yang dalam pemilihan pilkada kemarin itu sangat banyak sekali di suara dia ini. Ya hampir 80% suara yang dia raup gitu. Jadi kepercayaan masyarakat sangat tinggi kepada dia. Sehingga apa yang ini betul-betul merupakan suatu kejutan lah untuk kami di Sumatera Selatan. Baik, artinya masyarakat terutama Musi Banyu Asin juga kaget dengan informasi yang saat ini berkembang. Nah, Pak Ardian, kalau bicara soal kata kunci yang kami sejauh ini baru dapatkan soal pengadaan barang dan jasa infrastruktur. Kemudian ada juga ruangan yang disegel, Dinas PU dan penataan ruang Kabupaten Musi Banyu Asin. Dari kata-kata ini apa yang bisa Anda cermati, apa yang bisa Anda kemukakan kepada kami Pak Ardian? Ya memang sebulan terakhir ini itu infrastruktur di Sumatera Selatan itu sedang benar-benar jalan, terutama jalan ya, benar-benar sedang diperbaiki gitu ya. Banyak beberapa jalan-jalan itu sedang dicor beton. Nah ini barangkali dalam proses ini yang terjadi ya, ini permasalahan memang antara pengusaha dengan penguasa itu kadang-kadang terjadi suatu kolaborasi yang ini ya, yang unik lah ya. Karena bersentuhan antara istilahnya administrasi publik dan administrasi private. Jadi antara bisnis dengan pemerintah. Nah, etika-etika bisnis ini barangkali yang bisa menjerat seseorang lah ya, terutama pengusaha dalam penguasa yang di dalam menjalankan perintah amanah di dalam pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan yang telah ditentukan di dalam anggaran APBD itu. Ini barangkali yang dia terjerat di sana kayaknya. Bisa disebutkan apakah Anda mengetahui secara detailnya soal infrastruktur yang saat ini digarap di Kabupaten Musi Banyu Asin, Pak Ardian?
Eh, Sebenarnya banyak ya dengan ada jalan tol. Sekarang jalan tol itu sedang istilahnya ada jalan tol kapal betung. Kayu Agung, Palembang, Betung. Itu masuk di Kabupaten Musi Banyuasin. Kemudian perbaikan infrastruktur jalan dalam rangka itu. Itu banyak sekali. Memang sebab itu dipegang PUPR. Dan karena mengingat ini waktu tinggal sedikit lagi ya bulan Desember ini selesai atau di bulan November. Jadi mungkin ada suatu pekerjaan yang sangat terburu-buru ya dalam waktu 2 bulan terakhir ini. Karena memang anggaran kayaknya agak lambat ini turunnya ya. Nah oleh karena itu barangkali di sini terjadi beberapa pengadaan-pengadaan barang infrastruktur yang ya dalam tanda kutip ada permainan yang bersifat bisnis barangkali seperti itu. Baik, karena dikejar waktu jelang masa jabatan akan berakhir di tahun 2002 itu yang kemungkinan bisa menjadi celah menurut Anda, Pak Ardian ya? Betul, ini jadi 2022 ini di Januari beliau ini selesai masa jabatannya untuk yang pertama. Nah ini barangkali ini ada semacam makin terburu-buru ya antara kesempatan dan kesempitan di sini biasanya ada sesuatu yang ini yang perlu diperjelas gitu. Baik, Pak Ardian, 4 tahun memimpin Kabupaten Musi Banyuasin, bagaimana sejauh ini sepak terjang Dodi Alex Nurdin? Saya lihat dia itu kan seorang tokoh muda ya, rising star lah ya di Sumatera Selatan karena prestasinya itu baik sekali, bagus sekali. Ketika dia masih menjabat sebagai presiden SFC, dia berapa kali mendapat SFC itu Sejaya FC ya, itu double winner ya. Ya kemudian dia juga ketika Pak Alex bapaknya itu ini menjadi gubernur, dia menjadi salah satu anggota DPR ya, itu banyak APBN itu yang masuk ke Sumatera Selatan, termasuk ke Asian Games kemarin ya. Nah di sana banyak sekali proyek tersebut. Nah ketika beliau memegang jabatan sebagai bupati itu ditingkatkan lagi. Jadi di Musi Banyuasin sekarang itu cukup menonjol contohnya ada pengaspalan jalan yang menggunakan karet. Nah dia adalah salah seorang perintisnya. Dia merintis bagaimana karet digunakan untuk mengganti aspal. Ya. Nah kemudian juga ada beberapa terobosan yang dia lakukan ya di dalam bidang ekonomi. Kemudian juga di dalam pemberian beasiswa masyarakat, kemudian di dalam bedah rumah, banyak sekali sebenarnya. Maka ini kejutkan sekali ya. Dan beliau selama ini bersih-bersih saja, tidak terdengar dia ada main-main dengan para pengusaha begitu ya. Dan ini penting, dia baru berapa bulan ini menjadi seorang doktor dan juga masternya dari luar negeri dari ya. Jadi memang ini besar ini. Pak Ardian, saya izin potong dulu. Saya ingin menjelaskan juga kepada pemirsa Kompas TV, ini adalah visual terbaru langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Tampak Dodi Reza Alex Nurdin sudah mengenakan rompi oranye, Pak Ardian. Sudah mengenakan rompi oranye dan akan dibawa menuju ke ruang press con Gedung Merah Putih KPK. Ini tadi disampaikan juga oleh reporter Kompas TV Erisa Seria bahwa rencananya pukul 17 waktu Indonesia Barat akan disampaikan rilis persnya kepada wartawan soal kasus suap yang terjadi di Musi Banyuasin. Baik, sambil kami memutarkan visual terkini kepada pemirsa Kompas TV, saya ingin kembali bertanya kepada Pak Ardian. Pak Ardian sebagai pengamat kebijakan publik artinya tidak melihat ada celah-celah selama 4 tahun kepemimpinan Dodi Reza Nurdin, Pak Ardian ya? Betul. Ya, dia dan lagi masyarakat ini ya, kemarin 80% dia itu memenangkan suara masyarakat ketika pilkada. Jadi memang masyarakat ini sangat sayang kepada mereka dan dia ya bersih gitu ya. Kita tidak sangka nih ini di akhir dari masa ini mereka masa periodenya, masa jabatan. Pak Ardian, yang juga disorot ini soal dinasti politik beberapa bulan yang lalu nih. Pandangan Anda soal ini, Pak Ardian, sedikit. Saya lihat, ya bisa dikatakan dia salah seorang dari putra mahkotanya Pak Alex Nurdin ya. Namun setahu kami di sini, dia tidak dimanja gitu. Dia jalan sendiri. Malah banyak ide-idenya dari itu masuk ke dalam program Pak Alex Nurdin. Banyak sekali, itu satu. Kemudian dalam rangkaian hubungan internasional, banyak sekali kiprah dari Pak Dodi ini ya membantu ayahnya untuk menjembatani maksudnya investor yang berasal dari luar negeri. Gitu. Jadi memang catatannya baik sekali ya. Oleh karena itu ketika dia
ini mencalonkan diri sebagai bupati Musi Banyuasin, masyarakat itu sangat antusias ya memilih dia sampai 80% gitu. Baik, Pak Ardian, terima kasih telah memberikan pandangannya kepada kami dalam program Kompas Petang. Sehat selalu Pak Ardian. Alhamdulillah, terima kasih. Baik.